Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Waqfid lahumā janāha dzulli minar rahmati wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Wa qadha rabbuka. Wa qadha lan mutus sapa rabbuka pangeran sira. Ai amara tegese perintah utawa mutus sapa rabbuka pangeran sira. Allah tak butuh yang ora nyembah sira kabeh. Di Allah tak butuh gambare arep yang ora nyembah sira kabeh illa iya kecuali ing Allah Ta'ala. Kowe kurang ibadah kecuali Allah syaratan. Wa bil walidayni ihsana. Ewa antuk sinulan Allah perintah yen to nglakoni apik sira kabeh, nglakoni ihsan sira kabeh. Bil walidayni lawan tuwa loro ihsana ning kelawan apik tenan. Di antuk diruma. Gambare arep ento ngapiki sira kabeh guma ing al walidain. Imaya blughana ana kalane yen to tumeka temen indaka ana ing sading sira al-kibara ing sifat tuwa, sifat rendah sifat tuwa. Apa sing tumeka ahad masalah dijine walidain. Ai dong digawa cuma lupa. Al-kila rumah tawa loro-lorone walidain. Wa fi qira'atin ya blughani. Imaya blughani ana kalane to tumeka sapa walidain. Fahadumang odi dawa hadumah ibadalan jadi badal min alihi sangin alihi tasniyai lapat ya bugoni ngene kira ya bugoni. Pala taku mongko ngucap sira lagu mamaring alwalidaini mengucap kufin ing kata kuf. Kata-kata sing nyentak utawi sing ora nyeneng. Sifat khilfa iban pada kufa wa kasriya kufin munawanan halidin tanwin wa ghairi munawanan lan ora den tanwin. Kufa kufin kufi sami-sami sapa masdarun di mana tabban lan maknane tabban celaka sira wa kufan lan elek sira wala tanhar gumalan aja nyentak sira guma ing awalidin tasdar tegese nyentak sira guma ing awalidin wa kulan ucap sira lagu maring awalidin kawan lan ucapan kaliman kang berguna jamilan tegese ingkang apik layinan tur alus waqit lan ngrendahno sira lagu demi awalidin cara peduli ing sayap kehinaan kata-kata kinayah. Manane alim tegese ngalusno sira rumah demi waliden krana alwaliden jani baga ing sisi sira adari lan ino. Kados komposisi amit nyuwun sewu dilo. Minar rahmati krana sifat kasih sayang. Lirik ketika tegese krana sifat sayang sira ali himah ngatasi alwaliden. Wa kulan ucap sira birhamdulillah. Rabbi dokera ing irham lalu dimulati panjenengan rumah ing alwaliden. Kamar saya di Sogiro. Kamar rumah oleh melati sebuah walidan yang itu sinar rohani nalikane rumah sebuah walidan yang itu Sogiro ing dalam waktu itu. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rabbukum te pangeran sira kabeh iku alamu dat sing pirsa sing wis pirsa bima lan perkara fi nufusikum kang ing dalam ati sira kabeh. Rupane min ismaril birri sanging nyimpen seneng. Lo ngerahasiakno tenan, wa ukilan ngerahasiakno ngarani. Allah itu tahu mental kamu, niat apik, niat elek. Intaku lamun ana sira kabeh solihina wison kabeh. Oh ina tegese to akabe ila dimaring Allah. Fa inna mongko ta'ala Allah Ta'ala itu kana ana Allah. Il awabina waring biro-biro wong sing bali. Ayrok ja'ina sing kang bali kabeh ila ta'ati maring tuwa sing Allah. Iku kofuran budak sing akeh nyepurane. 5 maring perkara saudara kang mutu pengamun saking Allah. Fi haqqil walidaini ing dalem hake wong tuwa. Nak pancen niatem apik kok salah kadang-kadang ora apa-apa. Mimba dirotin iku salah sing spontan sing langsung bediro manane salah sing keterucut sing spontan. Walung kale wong akeh wae mirula ora nyimpen sapa ngakeh ukon ing niat marakno wong. Wa atilange ke iyo sira akti tegese ngeki iyo sira dalku ing wong kang biyen unsur kabeh ail para batas tegese unsur kabeh hakku ing hak-hake dil kurba minal beri sanging keapian wasilati lan nyepung rahim wal miskin lan kowe kudu ngeki wong miskin wa nasabi lan wong ning perjalanan ibnu sabil wala
tubatir lan ojo nganggur-nganggur no siro. Borok siro, berat siro, takdiran kelan berat tenan. Maknane berat ngawur diinfaki kelan sedekah atau infak di kuwi rito asilahi ing dalam saliyane taat Allah Ta'ala. Inal mubadiri nata temne wong sing berat kabeh iku kan ana turun mubadirin kuwi kuwana sayati iku pira-pira balane setan. Ana kok dihim tegese ngatasi dalane setan. Wakana lan ana sapa setan dirupi iman yang pengiran setan iku kafuran iku akeh kafire syadidal kufri tegese banget kafire ini amihi maring pira-pira nikmate Allah pada dari kamangko iku kaya mengkono-mengkono syadidal kufri aku te dulure setan rupa-rupane al-badi kuwi wong sing menggambur-gamburkan harta wa imma tu'ridunna anhum butigha rahmatin mir rabbika tarjuha faqul qawlan maysura wa imma tu'ridunna lan ana karane minggu sira berpaling malu mergo iso ngekeki anhum sanging kabeh ail markurina tegese ingkang disebut kabeh minggu kurba sanging wong sing duweni unsur kabeh wa malan perkara badhe kang sausi al-mansuri palang tukti mengkorange ke sira ing kabeh ibtigha rahmatin kowe dijaluki ra iso ngekeki terus berpaling malu mergo ra iso ngekeki kena apa ibtigha rahmatin krana kowe dhewe cek goleki rahmat mirrobika saking pangeran sira tarju kang arep-arep sira ing rahmat itu lagi rezeki krana golek rezeki tanpa diuru kang arep-arep sira ing rezeki ya kang bakal teko rezeki kang sira Fatu akhiyal mongko dadi sebab yen kok iso ngekeki sira ing kabeh minggu sange kowe nek dijaluki ra iso ngekeki fakul lakum mongko ngucap sira lagu maring sing jaluk kabeh kawalan lan pengucapan maisuran kang gampang lainan tegese ingkang alus dahlan to ingkang gampang maknane gampang di anta itu gambare arep ento janjeni sira ing kabeh diiso iklan ngekeki indra maji rezeki nalikane tekane rezeki wala tajalan ojo gawe sira ya saka ing tangan sira maklulatan ingkang terbelenggu ila ono pika maring bulu sira manane lakum sikha tegese aja medhit sira ing amal ane ing pagi sanging lakone infak kulal maski lan banget-bangete gegem maksudnya bangete gegem bangete medhit tapi wala tafsudhalan ojo buka sira ing ya di infaking dalam sedekah kowe aja berlebihan konten kulal pasti kelawan banget-bangete buka sehingga kowe dhewe mlarat pisan pataku gamong lugu sira maluman hae dibaitu Roji unte dawu patah kuda maluman dari awali maring sing awal. Nah terlalu medit mesti disalah nopo ngake. Maksuran tor kue bangkut pisan. Jadi nak terlalu lomo terus kue jadi marat pisan. Akhirnya kue yang marat pisan. Mungkot yang tegesi khusus. Lashe orang perkara mewujud indah kawaning sanding siro. Utai dawu maksuran roji uniku bali disani maring barang sing kaping pindho rupane wala tabsubha ulal. Inna rabbaka satune pengiran sira Muhammad ya suci di barat sapa buka ada juga rezeki. Yuwan si ulu tegese jembarno sapa Allah ing rezeki. Liman kedhe wong ya sak kang ana sapa Allah ing man wayak lan merupakna sapa Allah. Manane yuta iku tegese merupakna sapa Allah ing rezeki liman maring wong ya sak kang ana sapa Allah ing man. Inna satuna wa ta'ala kana ana sapa Allah ibadi lan pira-pira kawulane Allah. Iku kopiran dan sing berso kesiron terlengkang ningali. Aliman tegese ingkang ningali dibawa ini kelawan diru-diru ne ibad. Ati-atine ibad atau yang dipenggali ibad. Watu wahim lan dohir-dohir ibad. Para cukup rumong rezeki sapa Allah taala ing wong akeh ala kasati masolihin menurut kemaslahatane wong akeh. Wala taktulungan ojo mateni sira kabeh ora teguming anak-anak sira kabeh diwati lan mendeng urip-urip iki zaman dilihat. Anak aku aja pendem urip-urip mergo kesyata ing lakin krana wedi melarat. Maka kata ing lakin tegese krana wedi melarat. Fakir tegese wedi kere. Nak note kita unar suku rezeki kita ing wong akeh. Anak-anak ono rezekine wa ya kuman ya ing sira kabeh. Inna qatlahu tak temene mateni auta. Nggih mateni napa mawon niku kana ana pokok iku khitan iku kesalahan isman tegese dosa kafiran kan diafiman tegese wala takrobusina. Lan aja marak-marak sira kabeh dina ing dina. Uti dawa aja marak-marak dina ablahu wis bali kuwe ekstrem iki luwih parah. Minta takku timbang dawa la tak. Aja nekani sira marak kaya ora oleh pemerintah nekani.
Inna uta demi dina kana ana dina faisatan barang sing sora kopi hal iki ya kan. Masalah ni wala ala barang bisa ala barang tori kon iki ala jalan dua dina. Mata ada bilan tori kon dua dina. Wala tak tulukan aja mateni sira kabeh anak sak ing nyawa. Kejo geman mateni wong liya Allah dirupane nyawa haram ingkang ngaramno sapa Allah. Illa bil haqqi kecuali atas nama hak. Misale kisos. Waman disapane wong mutila den pateni sapa man musliman halisin dolimi fakor dijaalna liwali. Monggo teman-teman gawe sapa ingsun liwali ing hak ning waline maksud liwali. Siapa yang terbunuh itu bagi keluarga terbunuh diberi hak sultanan ing kekuasaan. Tasliton tegese kekuasaan al-qadi ing atase pembunuh. Bagi keluarga terbunuh duwe hak untuk menuntut kisah sama pembunuh. Pala yusif mengkode berlebihan siro ya tajawaz tegese semiwati sapa wong al-habda ing batas Allah. Bil qatli ing dalam mateni. Biayak kula gambar ento mateni sapa kotil wira qatili di ayak tulah gambare arep yen to mateni sapa waliul makhluk salah rujuk. Di antak tulah di ayak tulah gambare ento mateni sapa waliul makhluk wira qatili ing saliyane pembunuhe al-makhluk. Au diwe lima atau kelan saliyane perkara kutilakan den parani ateni sapa makhluk iklan. Innahu kana mansura. Innahu ta'tamane makhluk sing terbunuh utawi innahu ta'tamane qatil sing mazlum. Disebut mawon wa kula ana. Innal makhluk utawi waliul makhluk utawi qatil tapi sing dizalimi napa. Keluargane makhluk iku kana ana sapa ndalik kana ana sapa qatil. Iku waliul maktum, jadi iku mansuron, iku jendul. Wala takro bulan ojo marah kisirok abe manal yatimi ing dunyane yatim ila bilati kecuali kelan loro dia kang ngelati. Iku asal dulu yatim. Jangan kelola harta anak yatim kecuali dengan sesuatu sing luwih prospek, luwih maslahat. Apa yang dua tinggal temu kota yatim asyid daru ing umur baleke yatim. Wa ukulan dunia sira kabeh bila iklan perjanjian kita ada tunalikane janji di sira kabeh apa kae ngopo awina atau manusia. Innalah data tune perjanjian kana ana apa iku mas'ulan itu jenjal itang jawab apa andu sami ah. Wa ukulan nuhoni sira kabeh manane kudu nyempurnakno sira kabeh alkela ing takaran. Atimu tegese nyempurnakno sira kabeh ing kae kita tunalikane nakar sira kabeh. Wajinu lan gawe ukuran sira kabeh bil kistosil mustaqim lan ukuran sing lurus sing bener. Ai mizane tegese ukuran asabi ingkang lurus. Dari kata mengkono-kono kabeh ukuran duya ati wasan lan tegese duya ati apane takwilan apane akibat. Maalan bisa akibat. Wala takulan ojo nututi sira tetapi tegese nututi sira. Kamu jangan ikut terlibat. Ing perkara wis kang ora ana iku lakak dhewe sira iklan mau ilmu. Kamu jangan terlibat komentari sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu. Inna sam'ata temne pengrungan wal basara lan mripat wal adalan anti itu bagi kesehatan. Kula lai kau des kabehane mengkono-kono kabeh. Iku kana ana apa kuluan sangking balik. Iku masulan genjali tanggung jawab. Esok iku dikese sapa kang lakoni balik. Dijali tanggung jawab madha ing apa palang lakoni sapa wong diiklan. Wala tamsilan ojo lumaku sira fil ardi ing dalam bumi kowe lan lumaku marohan kali sombong damaro den tegese kang duweni sombong bil kibri lan sombong wa kulaya ilan angkuh mleten kaya apa ora oleh sombong mergo innaka atune sira tulan pasti tolak ora bakal jebol sira al ardi bumi takku bahas tegese ora bakal jebol sira ha ing arep kata tak lugo sing lumaku sira akhir ha ing akhir arep bi kibri kan sombong sira walan taklu walan ora kumoto sira jibala ing gunung tulan apane dawane al makna te manane iku anak kata temne sira kula taklu ora kumoto sira dalem mablago ing ikilah titik finish titik final pakai pamko hale koyo otak nang sombong sira kulo dari kabeh kabeh mengkono-kono kabeh yen makuri ku kana ana posai iku opo elek dari penjaro digamu kuwe pangeran sira iku makruhan iku ra disenengi. Dari kata mengkono-mengkono wasiat, wasoya, tausiah, semua aturan-aturan tinggi dawono Allah. Kalau oleh zina, kalau oleh maling, kalau oleh macam-macam kabeh. Iku mimma setengah saing perkara. Allah kang paring wahyu ile kamaring sira ya Muhammad, sapa juga pangeran sira. Minal hikmati saing hikmah ilmu ujo tegese nasihat. Wala tajal lan ajur
Wala tajalan juga wisiro ma'wa isana wa ilahan yang pengiran akhara ingkang liya. Fatul mongko den ceblokno sira fi jahannam ing dalem neraka jahannam maluman khalidin wa itu matfuran tur didokno saking rahmat matlukan dengan ingkang den dono ar-rahmatillah saking rahmat Allah. Apa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha. Apa asfakum ana pamurnekno sapa Allah kuming sira kabeh. Akhlasakum tegese murnekno kuming sira kabeh Allah maka sapa rabbukum pangeran sing. Apa Tuhan memilihkan kamu bil banina kelan anak lanang. Wattakhadha lan ngalap sapa Allah. At-takhudha. Ana ngalap sapa Allah minal malaikati sing malaikat inatan sing wedok. Karena ten tegese pira-pira anak wedok dinafsi krana awake Allah. Dijamikum kelawan perencanaan sira kabeh. Innakum sakmene sira kabeh la takuluna sing ngucap sira kabeh lidai kan nggono-nggono pengucapan kawalan ing pengucapan aldiman ingkang gedhe dosane aldiman ingkang gedhe dosane walaupun bon kula serangaken terus kula wau ngaji sore matur kula niku akhir-akhir ini sering mau kitab novel iku wonten ulama dalam pepatah dan satu kata bijak kata begini walai ya alamar rojulu hatta yakduro sama orang itu tidak akan banyak ilmu kecuali banyak mendengarnya atau banyak membaca. Ternyata masalah pulau terang masalah orang tua pulau terang tak urut angin hadis. Suatu saat ada pemuda gagah pemberani dia tangkap perang. Karena zaman Nabi banyak perang, karena memang zaman itu yang dia kafir juga sering merangi Nabi. Kemudian itu, ya Rasulullah, saya libatkan jihad. Saya libatkan apa? Jihad. Kata Nabi tanya, Ahayyun walidaka, apa orang tua kamu masih hidup? Kata pemuda tadi, Naam ya Rasulullah, orang tua saya masih hidup. Nabi menjawab, Tapi hima fajadi. Ya sudah, kamu tidak usah ikut perang. Cukup berbakti sama orang. Sehingga ulama mengatakan bahwa birrul walidain itu ya setingkat jihad, ya setingkat apa? Ya. Jadi kalau dulu bersama anak bapak, ambil ibu atau karena teman-teman, tentu itu bapak, itu angkatan itu apa? Lalu kemudian bolak-balik kondor dan putih-putih. Saya yang terempan itu bukan karena saya punya pondok. Memang bapak saya wasiat saya disuruh ngurus pondok. Tapi itu wasiat bapak saya. Tapi wasiatnya Tuhan ke saya atas nama kitab suci itu ya karena rumah itu. Orang hadis umur rumah pondok. Dengan rumah pondok itu harus omong. Sama lagi sih. Pujian aku udah hilang lagi. Embor. Terus nomor 2 dari riwayat ini. Itu tadi ya itu di hadis-hadis sohat dan mutawatir. Kejadian tadi yang anak pemuda. Terus nomor kali wonten cerita. Jadi yang cerita. Suatu saat Nabi Musa ditanya, ya Allah, orang yang derajatnya setingkat saya dan di surga ketika saya itu siapa? Hasil pengiran di Dudono, Budano, penggawean itu ada kayu. Nomor, bisa jadi tersinggung. Ini Nabi Ulul Azmi bisa ini bakul nopo. Pengiran senang gambar dia. Ternyata pemuda tadi itu baru juga kayu bakar dengan rian cerita rian. Terus ditol tempatan. Itu terus dituti Nabi Musa, ternyata dia itu kalau pulang, ibunya itu sudah lumpuh. Ini ditukar roti. Terus didulang. Kalau dia didulang, ngimpun ibu warak. Nah, pas warak itu yang roti di separuh, orang Arab memang ada roti wageng-wageng. Sampai haji, betul roti ini turun-turun. Yang roti di separuh dicancang. Digandul-gandul. Karena ibunya itu kalau tani ini pokoknya lumpuh. Itu kalau dia pergi, nah ibunya tersebut benar sakit menderita apa? Piyambak. Kata Allah, kata Musa, apa karena perilaku itu ya Allah dia setingkat saya? Iya. Itu betapa hebatnya birrul walidain. Nabi Musa untuk ulul azmi itu harus melawan Fir'aun, melibatkan tongkat sakti. Itu dia rasa. Nak lupa mbok mau adal roti. Makan ini apa? Ibu setingkat pinten. Banyak juga berat. Tapi mudah. Makanya saya sering bilang di mana-mana. Agama itu mudah. Untuk setingkat Nabi, gue cukup. Nabi imbok. Nabi apa? Tapi malah ibu itu agak tujuh, Pak. Aku agak tujuh. Aku bilang menjadi kayak ibu juga sering pulang.
Aku yang dunia nomor 3 tak boleh wana. Bojo kena dipegat. Kalau ngomong ini kan bojo belum sih. Bojo itu kena dipegat. Kalau aku beda, aku orang alim. Bojo itu lebih butuh aku beda. Ini penting, alimmu penting. Jadi bojo itu lebih salam gak di prestasi. Akhirnya bojo bayang aku hilang ya masalah. Salam deh. Rasa laku, salah itu. Jadi wong lanang bojo itu bangga. Sehingga bayang pegatan itu lebih. Kalau jadi orang lanang kayak zona fakori, gak prospek, bojo bayang hilang apa-apa, itu nak jelas misalnya itu. Oke, betul ini nyata. Segera itu dipegat itu kalau syariat juga, anak kalian wong tua, jadi anak kalian apa? Tapi sama nggak supaya wong Arab markai, boleh wong Arab. Saya Ibnu Abbas itu ngalim dia. Itu nanti ditanya, sing tanya itu orang politik. Ya Ibnu Abbas, engkau itu orang alim. Apa istri termasuk keluarga? Ibnu Abbas bilang, buju kok keluarga, buju itu orang keluarga. Amataro, kalau kamu mati, istri kamu boleh dinikahi orang. Jadi buju tak keluarga. Bukti dia nak memakai tes, buju kena dirapi umi. Kalau nak pegatan, dia boleh dirapi. Ternyata si penanya ini orang ajar politikus karena dia punya kepentingan mau melawan Aisyah. Penggemarnya Sayyidina makanya sebagian sahabat melawan Aisyah PDW padahal mantan punya ini garwan itu. Di perkara ini dari bojo orang termasuk apa? Keluarga orang ajar. Orang-orang itu akan politik rusak. Kenapa? Ada betul termasuk kurang. Ada pulau kedua ngalim dengan politik pertama pulau. Tata. Itu yang tahu. Nyoblos partai Islam wajib itu orang. Yang wajib itu diwong soleh titik. Terus nomor 2 wajib kalau jadi kiai. Sekarang ini siapa wajib udah nih. Jadi kepentingan loh. Siapa wajib itu kepentingan orang wajib. Jadi kepentingan. Terus hukum yang nilai partai Islam wajib itu orang. Yang wajib gue jadi wong soleh. Plot titik. Mesti wajib. Terus cerita ketiga, ini yang masyhur juga hadis sokan. Ini masyhur dan hadis sokan. Untuk ngaji-ngaji ini sensitif, karena sensitif itu kalau para akademisi hadis, cerita-cerita Israiliyat itu memang nggak diterima. Kalau ini hadis. Uwais Al-Qarni, itu sama tinggi ibu-ibu, mau sama ngadu. Jadi hadis waktu itu gampang, mau ngasih itu. Bapak itu nomor 4. Nabi ketika ditanya, man akakuman Bihusni sahabat, siapa yang harus fasilitasi terbaik? Siapa Nabi muka ibu kamu. Sumaman, lalu siapa muka? Sumaman, masih tidak nopo. Baru keempat Nabi jawab, Abu Bakar. Jadi untuk jadi wali itu gampang. Uwais Al-Qarni itu sahabat, nggak menangi Nabi, tapi Nabi itu sering muji-muji Uwais Al-Qarni. Nanti ada umatku yang tidak menangi saya, tapi dia orang terbaik. Terus kata Nabi, ya Umar kalau kamu ketemu dia, minta doanya. Ini hadis sobat dan mutawatir. Kata Sayyidina Umar, lalu saya kalau dia pakai alamat apa? Terus Nabi bilang, ya dia itu punya penyakit baros, penyakit terus hilang kabel kecuali satu tok, sekadar 1 dirham, dikasih bil eser, gitu mereka. Terus Sayyidina Umar ketika jadi presiden, seorang amir mukminin, dia presiden amir mukminin. Yang orang tamu itu dilihat. Jadi kalau ada kampung Uwais Al-Qarni itu ya. Alhasil suatu saat dia ketemu itu. Kata Umar, ya Uwais, kata Rasulullah saya diminta doa. Disuruh minta doa sama kamu. Uwais mendoakan. Terus kata Umar, ya Uwais, buat setiap saat saya beri waktu 1 minggu atau 1 bulan ketemu kamu. Kata Uwais, tidak. Ini pertemuan pertama dan yang terakhir. Saya tidak akan ke sini lagi. Ya sudah. Ternyata tadi cerita Sayyidina Umar itu hanya tukang ngangon wedhus. Dan satu-satunya kebaikan dia mati punya. Nah, sekarang orang itu salah kaprah semua. Kalau kenal presiden prestasi, kenal kiai besar prestasi. Tapi nak kenal gue problem. Jadi kita ini sudah salah kaprah. Saya kan kenal presiden. Dengan saya bisa baik dengan ibu saya itu bangga baik dengan ibu saya. Karena saya seorang mukmin.
Amal saya itu dilihat Allah dan Allah menilai amal saya kalau saya berbuat baik sama ibu. Tapi kita ini sudah pecundang. Momen kita momen kan. Kenal presiden bangga, kenal menteri bangga, kenal ibu bangga. Kita ini momen apa? Padahal kita tahu, yang ngaji tahu bahwa amal terbaik itu menghormati. Saya ini tidak sombong, kita harus gini mas. Saya itu sering bilang sama supir saya, santri saya. Kalau ibu ingin pakai mobil, tidak usah pamit saya. Khusus ibu bau-bau itu tidak usah pamit. Kalau yang lain pamit. Jadi mau peraturannya bukan apa, bukan soal suci, tidak mengaturan agama begitu. Jadi sama nak momen sejati dilatih. Apa yang kata manusia hebat, gak kenal presiden, menteri, bupati, gubernur. Ya itu kata manusia. Kalau kata Allah yang hebat itu orang yang berbakti sama. Disebut wakodo buka Allah tak budu. Bahkan sebagian ayat lebih ekstrim lagi. Anis kurli wali dek. Wajib berwong kok lorot tok nyukuri aku, gak nyukuri wong. Makanya di Zubair itu pernah cerita. Di Zubair itu apanya guru saya, apanya Kiai Memon. Di Zubair cerita ke Kiai Memon cerita lucu. Ada seorang alim tenang. Oke juga alim tenang. Santri ini wajar, gak kasih pulau nanti. Tapi kalau orang ngalami nasib sebelum itu tidak. Ya Pak Rogen lah misalnya contohnya. Tapi orang alim, materi gue contoh angel. Contoh ngalimnya itu bener aku, tapi itu bapaknya ora aku, Rogen. Si alim itu punya santri banyak. Tapi kalau ngalimnya akhirnya kurang ajar juga. Santri wakai. Santri-santri yang kultus sama si Pak Kiai alim itu. Nah anaknya ngalimnya ngono kaya apa bapak. Santri itu. Terus suatu saat bapaknya milih ke pondoknya si anaknya itu. Milihmu yang masuk ke pojok. Pojok pikir musola. Ya rasa dia kan macam wong rapi aja. Tapi ya bapak Eruken Bang. Walhasil itu santri itu bangga jangan. Bapak yang ngalim itu bapaknya tenang. Ya nek pikir musol lah ngadeg bisa. Ora nek jeding bisa. Soale keliru kabeh. Jangan. Dikhelah-khelah ra kena. Misalnya santri nak ngilang gue jazab, gue kan serahkan nih, tetap keliru, ditakwil gak kena. Betul ini kisah nyata, betapa pentingnya biru walidah. Akhirnya, ya santri singkultus itu gak kuat takok bagi ini. Pak Kiai jenengan alim mau tentu bapak pemuyonga, jadi aku bapak kuliah tiba-tiba tewan untuk bapakku, bapak sakit. Kode ini dari aku ngalim, mulu-mulu yang modal aku ngasih ngalim ya bapakku itu. Sebodoh baku gak bodoh. Nanti kurang ajar bapak si alim tadi wong korban itu. Bapakku piye wong alim, mergo mondok aku nganti dadi sebodoh baku bapakku ra support. Jadi banyak cerita-cerita kesatria para ulama ngakoni jatane bapak. Nah, contoh yang kumpul mesti perkara. Surah Allah. Ini gara-gara rata-rata masyarakat itu aktif. Kalau sering ketemu kiai, rata-rata ya aktif saja. Kalau lain apa? Ini mesti tenang gitu. Nanti jadi iklan. Laku, apa jarum? Apa jarum? Iku jin nekak nopo iso kecuali sitok. Nak kono duduk bujur. Saking masyhurnya rata-rata suami takut nopo. Itu masyhur ini. Karena awal-awalnya salah didik. Awal-awalnya salah nopo. Dulu biasa ngomong ngeten iki bojo kula. Dek, kula syukur bojo kula anak kiai itu kiai jadi takkan ini. Cara karo itu bagian seperti apa. Kalau anak duwe anak. Ada anak pinter ya bagian orang pinter seperti Ibu seperenam, nak raja anak seperti jadi 2.000 warisan. Dan aku mati itu warisan kakek ibu. 1/8 dibanding 1/6 dibanding 1/3. Kemungkinan itu cuma 1/4 kalian 1/6. Jadi rais. Padahal nak jangan nanti, uang tampil bojo itu jadi tapi nak tampil itu. Tapi kira-kira sampai nak kalau bojo itu keluar yang mesut. Malah akhirnya kalah gitu. Untuk pemupuk, cipu-cipu. Saya kenal bucu, kenal gede lah, Bang. Paham ya, malah nih orang-orang di Quran. Wabit jauh jadi istana, orang-orang. Dengan wakil wali dari apa?
Wong kiai kok dibu baca Quran kan keluar bar macane Quran dibaleni ra ono dadi nopo sing ono wabil walideni tapi ini lho sing ora urusan kalah tok dunya wae itu lan iku bener faktore nung wah nek wong numpang kudu ditopan wis gitu itu urusan akhlak kan itu urusan apa akhlak nek urusan hukum lho ora urusan akhlak gak masalah. Dari santri, kayak mantu kiai ini kan pondok ini kafe itu urusan akhlak, itu wajib tak. Kalau bang Rasulullah di kiai IP ini urusan akhlak, urusan apa? Tapi nak hukum biasa. Rasulullah nanti ngejikan ekstrim. Andikan seorang manusia itu boleh menyembah manusia yang lain, terus seorang istri tak suruh menyembah samping ekstrim. Karena dulu Rasulullah itu tidak pernah bayangkan ada suami demenan, orang bayang orang itu. Kalau Rasulullah menangis saya itu wajib kabeh udah dane. Dulu itu kiai dulu itu masih bisa ngancam. Di cerita kita buku dulu, jadi masih ada cerita ada seorang istri nggak boleh keluar sama suaminya. Ternyata di hari itu bapaknya mati, itu dilalayon itu ramah itu. Maksud bapaknya kandung mati. Ini cerita kita kuno. Jadi ramah. Itu salah orang akeh, bapaknya mati, orang sekolah, orang metu, gitu. Tapi ternyata ketika disalahkan orang lainnya itu si bapak yang mati, ngibainya ketemu keluarganya. Bahwa saya diampuni Tuhan karena anak saya itu taat sama Tuhan. Jadi kalau diwajah saya ini bisa juga kayak gak model ke tapi itu nyata. Nah, ini bukan Kulo alhamdulillah sebagai kiai tani ini terus. Juga benar nanti mencarinya biasa tak terjadi. Ya gak berani betul kalau gak paham. Kadang gue lagi tipe. Ya memang begitu. Memang dari awal ini saya kadung putih begitu terus mawon ya. Wong mulai bareng kecil mawon, harusnya kan sesuatu tapi itu terus mawon. Karena itu menjaga stabilitas. Itu terus mawon, mungkin apa-apa kadung. Biasanya pengiran maklumi, barang kadung pengiran apa? Maklumi. Tapi yang belum menikah itu omong. Jadi dari awal saya kena dipegat itu anak ambil ibu. Tujuh kalau pegat anak gue mati itu jadi wong li. Bicara hukum. Memang ini ekstrim, cara pandangan wong kejauhan apa? Tapi maksud. Makanya sampai ada kaget ketika ada revolusi Wahabiyah, masing wanita Aisyah itu kan gara-gara sebagian orang yang mempolitisir, jauh-jauh itu gak keluar, gak kurang ajar. Makanya kita ahli sunnah wal jamaah itu mentradisikan wala ahlihi wa sahbihi wa juwajihi wa itu karena untuk menepis paham mundujo kok gak keluar, kayak taklim gitu. Tapi dulu kalau pertanyaannya pertanyaan politik sebenarnya kalau normal ya iya memang kalau normal. Tapi pertanyaannya kan masalahnya pertanyaan apa? Makanya dulu Ibnu Abbas itu Nafaroi jawaban itu pernah ditanya lagi. Orang tanya bagaimana hukumnya darah gugus nyamuk, darah nyamuk kena bajunya orang mau sholat itu hukumnya kayak apa? Itu Ibnu Abbas dulu ngakak-ngakak, kamu orang Irak membunuh orang saja biasa, sok suci tanya darahnya nyamuk, darah yang manusia itu ada apa? Ya, kamu sok suci, gayamu tak kok hukumnya darah yang nyamuk, darah yang manusia itu alir no biar. Itu terus semenjak itu Ibnu Abbas, Abdul bin Umar itu termasuk ulama-ulama yang menghindari dari pertanyaan awal, karena sering di politik. Terus tadi ini dipelintir, jadi jawaban itu paham ya tadi, terus paham dua kali ini mas. Agama itu mudah, yuri itu wah dikumur, yusrawala yuri itu dikumur untuk mendapatkan tingkat kewalian. Wes sampai rausah dia orang makom Abdul Qadir Jilani ini kok. Rausah dia orang makom Syahatan Sadari. Aku merasa wali, nak wes sowan Abdul Qadir ning kok ning. Sowan ibumu dulu, urutannya apa? Kita ini kayak orang sombong. Nah, tuan wali-wali terkenal merokok prestasi, tapi beribu itu merokok prof. Itu kesalahan kita. Misalkan apa yang jadi wali, rasa repot.
Gue api tenang. Kalau Pak Judes tinggal diri, kok agak tak bentrok. Nah, Pak Umar dia tinggal nopo. Umatnya awam. Ya, tinggal diri. Itu tidak apa-apa. Makanya ini kita nyata. Rasulullah pernah ngedikan di hadis Soha itu, saya harus sampai sekarang. Nabi sampai 3 kali diulang. Sungguh rugi. Sungguh rugi. Sampai 3 kali Nabi ngedikan, sungguh rugi. Siapa ya Rasulullah? Yaitu orang yang menangi bapak ibunya atau salah satunya pala yudkhilahul jannah. Kemudian orang tua itu tidak bisa memasukkan dia ke surga. Jika ada uang harus diterbir rumah bapak atau ibu menangi uripe. Kok ora dadi ahli jannah iku wong rugi. Iku ora. Sekarang turun dah. Ono santri ngalim, bisa mantune wong kiai, rumah mertuane pondok mboke temangsang ning pojok desa. Mergo bangga rumah pondok. Sampai pintu. Kalau bolak-balik di konco dia jadi menantunya kiai. Misalnya di daerah Banyuwangi, ibunya di daerah Rembang, Temangsang. Terus yang balik dewe anak, yang jeding-jeding raduwe, Semang. Mengkulon Ismail ilmu dia semua lah. Hakikat ilmu wabil walidayni sana. Orang-orang di Quran wabil pondok sana orang. Ya, tapi sebuti malah sebuti bahmu, orang-orang sebuti hukum ya hukum. Kecuali mbok mau bocah ning pondoke mertuamu kon tak kula isin mbok kelawam. Lah iku ketok nafsu kan perkara iki. Ibumu gak keren. Tapi utekem ora keren. Wong rumah ibu sinaldorillah. Orang rumah orang tua itu dalam pandangan Allah itu benar. Rumah pondok gede hanya dalam pandangan manusia keren. Wong mukmin kok nuruti pandangane manusia, ngalahno pandangane Allah Subhanahu. Ya memang berat. Lho sing berat ngomong ngeten kula karena saya juga punya prestasi. Sing ngomong kowe kan gak pantes. Mergo mumpung gaji kiai. Nah dibatalno kan abot ngamiti kan apa? Ya misalnya wong biasa dadi mantune kiai kan milih kumpul mertua kan. Dibangun mati ibu sing judes ning pojok desa. Wong anak ibu-ibu wis ngalih kok kon jabut telo. Mula de kon rumah kumpul berat. Mungkin tidak perlu ngalih khotib lho. Kon golek telo ning Tegal. Ya kan yo gengsi. Motok khotib ojo apa? Ya memang ngadepi wong kuno repot. Lah kula nganti sak niki kula termasuk modern kula biasa tentang. Kan nilai kuwi nganti sak niki biasa tak turuti. Cuma tak akal ya aku duwe sepeda motor, tapi tak turuti. Ya karena orang tua itu nggak anak tercacile, macam kita ngalim ngalaman sudah tercacile, kadang itu repot. Ya, tapi tak niati hiburan, tak niati hiburan. Wong kula nu menangi bapak kula niki cerita nyata orang-orang soleh. Jauh itu mendeti bibit pari itu. Kula nu menang. Sanging to ate tengene wong tuane. Ini ngoten niku. Jadi angkatan dulu dengan sekarang seleranya beda. Bisa tenang aja ngomong anak juga telo, juga napa. Padahal anaknya wis sportif, napa? Ngomong ngomong apa Jumatan berkhutbah, motor paling sawah itu kan, sana wong lior. Sportifnya terbang jadi kan juga napa? Lah itu nak cara pengeran, tetap bener juga telo. Timbang di sini ada telo. Peminat khutbah udah ada. Lalu di rumah itu orang kewajiban berdoain. Khutbah itu mau berdoa kifayah. Orang nanti ke rumah orang paham. Lah kalau dene kowe khutbah sing seneng ya akeh, peminate ya napa? Tapi sing minat ngurmat doa mesti ra ono. Iku mesti kewajiban patok kewajibane sampean napa? Itu cara pakai berdoain, khutbah berdoa napa? Ya tapi ilmu tadi sudah ada populer, betul apa? Ya tapi kita boleh pengeran tetap terang, wabil walidayni. Jadi kalau suwon, ketika Nabi sungguh rugi orang yang menangi bapak ibu atau salah satu, kemudian tidak bisa masuk. Mana teman-teman tergolong, sholat berduduk memang untuk rasa kopi yang bahagia, buat rumah, atau aku bertolak. Tak boleh ini. Tapi daripada kau sholat bagi yang kau imam masjid, bohong terang, kurang arah sesuatu.
Karena itu tadi masalah orang tua itu disetingkatkan jihad. Dosa besar itu kata Nabi 3 berkaitan sosial. Itu termasuk Melayu sama perang, ya karuan, khianat sama Nabi. Terus nomor 2 tetap pukul waliden, menyakiti orang tua. Tadi kita ngumpul, terutama anak demi bojo, malah keliru meneh, malah parah meneh. Wis keliru tambah nopo? Malah. Kulo mun kapok tenang. Kulo cerita mulai wong saleh sampai ra saleh. Agar demi bojone rata-rata bentrok ben apa. Iku pun terus monggo mawon, monggo napa-napa. Direvisi. Wong kelewat ning ngono. Iki sing dereng iki. Dia tinggal kompensasi nih nggak ada punya kaki kan dari. Jadi aku belum rapi gue, tapi statusnya seper 8. Jadi kewajibanku mikir sampai mau seper. Nah, sampai wani itu, aku wani. Ya alhamdulillah itu ngelakon itu. Ya ini memang itu hukum. Jadi nyata nih, kalau balen ini pentingnya ngaji wong alim. Maknanya yuridu wa bikumul yusra, Allah itu menghendaki agama ini gampang. Termasuk masuk surga itu gampang, masuk surga itu gampang. Bahkan kamu punya derajat setingkat ulul azmi itu gampang. Yaitu Nabi Musa ternyata disaingi wong sing rumah ibu. Ternyata kata Rasulullah untuk masuk surga itu cukup rumah bohong. Nah, misalnya bohong malah gampang rumah tani. Telo itu ya, ketemel ini apa? Malah nanti ibu karir repot, jalur yang malah repot. Paham kan? Gue tuh ibu sosialita, sumpah. Jalur mobil mewah, belajar ini. Nah, gua melugu kali duit 7.000 neng pasar untuk sopan ngira karuan. Tuku gemblong murah, mau jajan. Lo nih konco-konco pulau sing kiai tak warai dulu keluarnya kan. Ibu kulon awam, justru matanya anget itu goblok, justru awam itu murah nih. Justru awam menapa? Orang dari orang tua itu semua. Tuku jaga 5.000. Kena bujum, gua merawam. Jalur kartu kredit malah repot kan. Cobalah berpikir yang positif. Jadi justru ibu kita awam itu malah murah. Orang di rumah non puskesmas itu semua orang kudu dokter spesialis. Mau matanya diperhatikan no, malah murah. Dia bertanggung tangan kok penal ini, aku gampang. Tapi kita ini cara beragama repot. Jadi merasa hebat, malah juga sangat, juga toreko, malah toreko hopo, tahu jarang yang mursid paling terkenal di dunia. Kan repot, pakai pesawat kan. Juga harus dibuat, nang rumah sembok murah meriah warga. Jadi ini jelas Quran kan. Nomor penting misalnya, terus malah wisata tuh minggu ini fakta, jatuh kecil, jatuh kecil ajaran di situ, rumah gue anak-anak. Tapi kecil gue lu seneng aku, masa gue jarang lah. Apa ya wes uang nggak mau? Jelas ya keramat, gue cuma nol, dia itu hukum, itu ada anak-anak ya. Jelas, wabil wali itu sing jawab pangeran, wabil wali ini istana itu rata takbiran, baruan jawab pangeran. Jadi maksudnya agama mudah termasuk itu. Ini masuk suatu bukan. Sama tak cerita ini yang hadis sokai semua yang saya katakan. Suatu saat ahli neraka itu ditanya sama Tuhan. Ya pulang, ini di Musnad Ahmad. Andaikan kamu punya dunia seisinya, apa buat nebus dari siksa kamu ini? Karena kamu sudah repot di neraka. Iya ya Allah, andaikan saya punya dunia dan seisinya, pasti saya buat nebus untuk supaya keluar dari neraka. Kata Allah, sebetulnya untuk kamu masuk surga itu gampang. Arab tu ahwana min dalik. Aku butuh dunia, butuh Arab tu ahwana min dalik. Saya itu hanya butuh hal yang paling mudah kamu lakukan. Yaitu Allah tusyrik bi syai'an. Kamu jangan melakukan kemus. Hanya itu saja. Dalam masalah sosial, Allah hanya minta satu saja. Perbaiki sama orang tua. Berbuat baiklah sama orang. Hanya itu saja. Jadi sebenarnya mudah sekali untuk masuk surga. Tapi kita ini beragama itu repot. Pokoknya sowan wali paling populer, makomnya wali paling populer, tempat paling bersejarah. Padahal misalnya sampean ziarah di tempat paling bersejarah, nanti 10 juta. Iku gomurmat gue mangan jajar nanti mati, uripnya mati. Iku kalau uripnya mati, uripnya. Lalu kalau sendiri. Jadi agama muda itu
Mulane kula nyai pede. Agama itu mudah. Allah sering ngajak dia jarang pun. Ya, kalau mau ngalim pernah belum didik-didik. Kalau bisa sering, hanya kadang-kadang kalau bisa arah Islam itu nanti. Tapi yang paling wajib itu rumah ibu. Monsing dia. Nah ibu misalnya sering tukaran ibu juga 3 kali itu gampang ngomai loh. Ya kan tetap bisa disiasati kan. Misalnya beda rumah. Kalau ini kita nyata. Kudu lakoni. Saya ini warisnya bapak, kata orang banyak, saya ini harus di rumah induk. Tapi berhubung rumah induk itu ada ibu, tapi rumah elek tapi. Ya teorinya gampang. Kalau sesuatu itu rawan bentrok, ya jejer gampang kan. Gelas itu nak jejer rawan bentesan, HP nak jejer rawan. Karena rawan bentesan ya jejer gampang kan. Tapi kalau tangan tadi tukaran, ya sedurungnya bentesan itu beda. Tahu gue keliru nih sampai tangan tadi Allah. Begitu juga kok, kiai dan rata-rata. Dan supaya orang bentesan, orang becek kan jodoh. Kalau biasa ketemu game kursi. Api rukun orang kursi, api bosan. Kalau rukun jenengan tetap tukaran, begitu macam. Tapi rasa kumpul. Cuma sampai raiso lali aku, nak raiso lali, nak betul. Sampai nak wiridan, raiso. Mukat di semiritan baru kabar. Sementara pasti tahu lagi sampai yang apa itu. Tetap kalau ke aku. Yo aku tahu iman mulai lagi. Tapi kita kan tahu kan seleranya orang alim dengan mursyid itu beda. Kalau beda jangan dipaksa. Karena nanti bentuk. Ya sudah, enggak usah kusur. Ya tapi malah ratu barang ketemu bedak-bedak. Tadi jadi mursyid, doa itu sesuatu ya sama. Jadi paham ya, jadi man aradad dunya fa'alihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alihi nawa. Jika problem Anda itu misalnya ibu ya sampai rawan bentrok, ya jangan jejer. Beda temu. Nah, misalnya orang resepsi opo sing supaya rawan bareng, ya diakali ya supaya piye lan ya sak untuk diakal ora iso nopo. Kalau kalian ini masalah ibu itu sekitar tenang. Kenapa zaman akhir banyak orang soleh, yang kalau berbuju, ibu jadi kurang. Ibu soleh rayu itu ragu. Itu banyak sekali. Gak ada di hadis wong menangi bojo wedok mlebokno swarga ora. Nah, bojo marin rokok gerang-gerang. Tapi nak menangi ibu gak mlebokno swarga iku Raman tak cerita ini yang keempat, ini ben sampean tenang. Suatu saat ada anak muda itu mau mati sih. Dan itu Rasulullah mati juga. Dia itu termasuk pemuda yang nggak pernah berbuat baik sama ibunya. Atau mati kangenan. Karena ibunya belum mau memaafkan. Rasulullah dihadirkan. Itu sampai Rasulullah melakukan satu dramatisasi. Dan itu nyata. Rasulullah, hei fulana, apa kamu mau memaafkan anak kamu? Tidak ya Rasulullah, dia terlalu banyak menyakiti saya. Diminta 2 kali lagi, tidak ya Rasulullah, saya tidak akan memaafkan karena terlalu banyak menyakiti. Rasulullah nyuruh para sahabat cari kayu bakar yang banyak. Itu sampai mendramatisasi cari kayu bakar yang banyak. Mau apa ya Rasulullah? Ya bakar anakmu, bakar apa? Benang hati ya. Nabi jangan begitu anak saya kok kamu bakar dulu. Kok oleh? Terjatuh sakit. Berarti bang mati tak bakar benang apa? Jangan ya Rasulullah anak saya, jangan Anda bakar. Untuk anak saya. Anak Rabu sepuluh, itu pengapin rokok. Mulai sepuluh aja. Ya sudah Rasulullah anak saya tak maafkan, itu sate. Artinya apa? Betapa pentingnya dimaafkan oleh sang ibu. Sampai Rasulullah mendramatisir. Dibuat contoh yang nyata, yaitu anaknya tiba. Dan ini pulang dari Rasulullah. Supaya dramatis semua benar-benar dibombardir. Dia supaya uang sayangkan ini ibu. Paham? Sama rasa nanti. Iya gak ada ibu juga. Aku yakin sampai pikirannya mesti ngono. Nah, semua betul-betul semua kilat pun ini dari daerah kilat. Semuanya semua aneh. Soleh-soleh zaman Nabi Muhammad. Iso kalah menurut. Kalau lu ajaran bapak paling tak kenal ini. Tapi bapak ngajarin gitu itu dengan kearifan. Ya di depan ibu saya. Jadi tidak tolong-tolongan pun tidak. Ada ibu saya, ada saya. Diajarin.
Jong bojo itu kena tipe. Anak itu orang kena. Itu ada ibu saya. Padahal ibu saya tentu posisinya bojone bapak. Besok benar, itu nomor 3. Karena sampai sekarang bojo saya itu biasa tadi kalau mau anak. Ya biasa. Ceritanya tenaga berkah melok kalau betul anaknya, loh biasa itu. Itu masyhur di kampung saya. Saya ini toko kan diawasi orang banyak. Ya tapi lama-lama ya orang biasa. Lama-lama gak anak itu. Tapi ya dapat bojone dari ini orang anak itu deh. Ya tapi ya lama-lama orang ya malu. Ya aneh adanya ya aneh tapi ya lama-lama ya biasa. Saya ini mulai akeh sing anut nang. Ya ora kuat tapi gak. Paham ya? Jadi anak ora kena dipek. Bojo itu iso wong iya, tapi dipekar lho, menjadi sitok lho. Bulannya untuk malah berubah. Tapi jangan pernah dibandingkan dengan ibu. Tetap cara Quran hadis derajatnya ada imbang. Tetap nomor tunggal nomor. Nah, soal Anda mensiasati cara 2 orang ini rukun itu ikhtiar dengan istimewa. Tapi yang jelas ibu nomor 1. Nabi nak mendikan masalah ibu entah. Sampai tadi itu baru 4 hadis yang saya tonton jenengan. Motor Uwais Al-Qarni itu disifati Nabi, tabiin terbaik, orang terbaik. Ternyata ibadah pokoknya hanya rumah apa? Bonus kalau tadi kita cerita masalah materi anak. Kata ulama-ulama, dosa itu berputar berulang. Dulu orang itu bunuh anak karena takut kelaparan, karena kakean anak itu, itu takut nafas. Saya ki wong aborsi wedi nopo. Makanya saya baca di tafsir ini karangannya Mbak Nawawi Banten, Mbak Nawawi. Ayat zina itu dijumpet, diapit oleh 2 ayat pembunuhan. Kalau ibu menduk lama, terkait mikir perkara ya, jadi ngomongin lama. Ayat jangan zina itu diapit 2 ayat pembunuhan. Jadi kuwala taktu awladakum. Ya, bagian itu terus wala takrobus zina, terus wala taktulun nafsa. Jadi ya. Ada 3 ayat jejer, jangan membunuh, jangan zina, terus jangan jadi. Nah, kalau ayat zina itu diapit 2 ayat tentang jangan itu dari Nawawi. Karena rata-rata zina itu mengakibatkan pembunuhan. Untuk coba sekarang teman kalau melihat di TV yang orang kasus homoseks karena kelainan seks mencintai lelaki saja gara-gara cemburu banyak pesaingnya yang di rebutan wong wedok, rebutan selingkuhan, rebutan bil juga banyak saling gara-gara anak pemuda kecelakaan, mau akhirnya ya aborsi ya pembunuh. Berarti yang karena bongkol selingkuhan itu kan mengakibatkan banyak pembunuhan. Wedisen mata ini, aborsi wedisen ya mata ini, cemburu sama rivalnya juga nopo. Itu kata Senau. Karena ayat zina itu diapit 2 ayat apa? Kurang ada lebih. Maksudnya dulu itu Senau tidak menangi yang kayak sekarang. Ya hanya insting keulamaan beliau yang mengantarkan beliau begitu gitu. Nah, kalau jenazah saya kan saya ini bukan paham, ya, nomor. Yang saya kagum itu karena Senawi tidak menangi peristiwa yang sekarang. Tapi beliau sudah menduga begitu. Kenapa ayat zina itu kok diapit 2 ayat apa? Sama ada film-film di Indonesia, gangster-gangster kan paling dulu kalau kita itu. Ya, seperti yang kita kata di Indonesia juga gitu, banyak pembunuhan jadi. Makanya kalau tak ini sadar, meskipun di Indonesia ada hukum rajam, di mana pezina tidak dibunuh, sebetulnya jumlahnya sama. Orang tidak dibunuh karena zina muson, karena tidak ada hukuman mati di Indonesia. Tapi praktek jumlah yang terbunuh sama, karena saling cemburu, toh akhirnya juga saling bunuh. Jadi lucu kan, para kritikus kan menganggap hukum pembunuhan orang zina itu ekstrim. Tapi sebetulnya sama saja, nggak ada hukum mati, tapi banyak yang mati. Juga kan saling bunuh. Jadi ya akibatnya sama kan, sama-sama terjadi apa? Itu ya.
kitabnya Senawi. Jadi saya itu termasuk ulama Jawa dan itu kitabnya jadi kitab di GKI dari untuk ilmiah di Lebaran dari juga. Sangat saya, makanya sama ngaji saya ini saya latih lagi. Ulama yang pernah ngaji. Bahwa sangat kita dengan Senawi Banten itu dekat. Makanya saya ngaji sama Kiai Nemun, namun ngaji sama Kiai Biber itu ngaji sama Bapak Kiai Mas Muhammad. Di Pakai Mas Muhammad itu ngaji sama Syekh Mahfud Termat. Itu Syekh Mahfud Termat itu ngaji sama Senawi dengan seangkatan. Atau saya pakai sanad yang kedua misalnya dulu guru saya itu ngaji juga di Bakarim Derboyo. Bakarim Derboyo muridnya Mbak Asim gitu. Dari Matahari itu muridnya Mbak Khalid Bangkalan. Mbak Khalid Bangkalan itu menangis Senawi itu. Padahal kalau hanya 6 generasi itu artinya hanya 3, karena 3 generasi itu mesti seangkat. Gitu. Misalnya kalau Ki Arwani, itu mesti hakikatnya Rukin Mustafa menangi. Meskipun nggak menangi ngaji, mesti menangi hidupnya. Cuma ditegur nggak menangi. Jadi makanya kalau sanad itu 6, artinya hanya 3. Jadi sanad itu 6 itu parah, karena 6 artinya misalnya kayak Bali Maksum, itu mungkin Anda yang menangi. Cuma pas itu mungkin Anda umur 16, 15, ditegur nggak ngaji sama beliau. Tapi sebetulnya menangi saja. Lah yang ngaji sama Bali, sama beliau itu bapak kamu atau guru kamu. Berarti kamu, guru kamu Bali itu saja. Cuma kita ditegur tidak ngaji. Makanya sanad itu kalau 6 itu artinya hanya 3. Karena yang 3 itu mesti sejauh. Mungkin mesti sejaman, karena zaman populernya kita kan dengar, cuma mungkin pas kecil. Sejaman, maksudnya apa? Makanya kalau saya dengan Senawi Banten itu baru 6 itu dekat sekali. Makanya tradisinya mati, hanya tradisinya mati misalnya kamu punya ijazah. Kalau kamu belajar harus begini-begini, bagaimana kata guru saya bisa kayak guru saya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam ilmu sanad sampai ada hadis man ro'ani wa man ro'a man ro'ani wa man ro'a man ro'ani datolan. Kata Nabi, siapa yang melihat saya dan melihat siapa yang melihat saya dan melihat saya ila yaumil qiyamah, maka masuk. Kalau Rukin dulu, tapi pas Rukin mau muridnya berarti ini baru jelas. Tapi sebenarnya dari Nabi siapa yang melihat saya dan melihat yang melihat saya dan yang melihat saya ila yaumil qiyamah datolan. Jadi saya itu termasuk pencatat sanad. Saya itu alhamdulillah punya sanad banyak dan tercatat dan saya hafal. Itu bukan urusan gagah-gagahan, karena nanti untuk menjaga tradisi. Termasuk tradisi analisis sosial. Itu tadi, kalau orang sekarang LSM misalnya analisis sosial kan dari data faktual di lapangan. Karena kejadiannya banyak, terus dianalisis secara random, disimpul. Kalau wali-wali dulu tidak pernah penelitian. Dia pegawai tahajud, poso. Tapi insting beliau-beliau ini dekat sama Tuhan. Jika firasatnya para wali itu benar gitu. Jadi ketika beliau menduga zaman, dia benar terus. Padahal tidak pernah penelitian, tidak pernah survei. Itu yang dimaksud Nabi. Ittaqu firasatal mu'min. Fa'inna tanzuru bi'inillah. Kamu harus menghormati firasat seorang wali, seorang mukmin, karena dia pakai mata Tuhan. Ya. Orang Jawa nyondrone mesti ben. Nah, wong alim kok rapati rowan, omongan tak-takaran, rapati wali, rapati ngalim. Orang wong alim itu, kalau alim betul itu mesti ya tangguru inilah dia ittaqu firasatal mu'min, fa inna tangguru napa? Makanya dalam cerita-cerita PKI dulu di Pondok Herboyo itu ada seorang mubalek terkenal, tapi sama kiai yang marifat. Iku rakyat di PKI bilang, kenapa? Aku roh gaduhe gagal waris. Itu cerita masyhur sekali itu di buku-buku. Ternyata betul. Ternyata orang yang diduga kiai itu termasuk adik-adiknya. Itu ponakannya orang wanita kok. Enggak. Jenengan muka siapa atau dikandani uang? Muka siapa? Cuma kurang tenan gaduhe ono gambare apa? Itu yang paling nyata ya Abu Hanifah. Abu Hanifah itu ulama yang mukadam.
Dulu itu kalau orang wali-wali dulu itu kan punya jumlah. Kalau dekat masjid itu ada apa? Jumlah. Karena dulu itu tidak ada jeding ya, adanya jumlah. Nah itu Rasulullah itu sering jawab bahwa air wudhu itu menjatuhkan dosa. Air wudhu menjatuhkan. Sehingga Imam Syafi'i menyimpulkan secara fikih, kalau air wudhu sudah bekas dipakai, nggak boleh dipakai lagi. Disebut mustah. Itu kalau Tuhan itu bukan karena mustahil. Memang berbau dosa. Jadi suatu saat beliau itu ke kolam yang dipakai wudhu kayak cerita-cerita wali itu di kolam. Ada pemuda di wudhu. Mana sampai udah wudhu gitu sampai blok. Itu terus kata Abu Hanifah, ya kata, tuh antimai ala tilawi, kamu jangan sering dengarin musik. Abu Hanifah, pemuda itu kaget. Kamu tahu dari mana? Bekas wudhu dari cobaan tikus, paling dosa malam. Jadi apa dia? Klasmen dosa apa? Orang tua, dua orang juga kan, tuh panitinya. Kamu di sini tua di sini. Kamu kok tahu? Batang celeng yang gede. Jadi dia itu ngerti waktu tuh, misalnya dino batang celeng, ya. Misalnya sekedar cawe-cawe ya tikus-tikus cilik. Karena ada kayak mau kusuk-kusuk tapi bodohan. Ya itu. Lalu Abu Hanifah itu tahu betul bahwa yang didhawuhkan Nabi bahwa air wudhu menjatuhkan dosa itu tahu betul muka siapa. Lalu lucunya Abu Hanifah itu karena dia ulama ya, dia ada tipikal wali, dia ulama. Sholat ya. Ya Allah, hak muka siapa saya ini engkau tutup. Karena kalau tidak engkau tutup, saya akan tahu dosanya orang-orangmu. Akhirnya dia tidak muka siapa. Mulanya sampai ada tiga muka siapa itu setingkat Abu Hanifah satu muka. Jadi lebih tinggi lagi. Kelasnya apa? Lebih tinggi lagi. Karena Abu Hanifah muka siapa kecewa, ingin naik kelas. Supaya tidak usah. Nah, kita sudah dalam posisi tidak usah nopo. Jadi itu kelas terbaik ini nopo. Kelas nopo. Mulanya kalau syukur, kamu kata apa? Berikut yang kata apa kecil. Kamu mampu. Tapi siapapun yang pernah alim, yang alim betul mesti pernah berkata entah sekian gede. Cuma biasanya yang minta ditutup. Karena takut roh kita ada orang nopo. Yang ngeri itu. Kalau aku orang ini bukan gambar kaca, waduh. Oh ngeri itu, waduh. Wah mesti ulo yang mergawean itu kan. Ada tukang bodoh nih, raine gambar motor saya repot tuh. Tapi orang sana wah, enggak. Kalau bersyukur, kalau cerita itu syukur. Anda syukur saya itu ternyata kelas tidak mengatakan itu kelas terbaik, bang. Mereka Abu Hanifah baru mengatakan minta itu. Tapi akhirnya akan menjadi sebuah cerita bahwa wali-wali itu memang pernah membuktikan dewa Nabi bahwa wudhu benar-benar nyeblokno. Jadi kita terus secara oke disiasati Imam Syafi'i ya sudah dia mau kata pasti orang pokoknya harus tahu tinggal jenenge mustah. Nah, makanya jangan dipakai lagi. Kalau misalnya dipakai oke, misalnya kagale, terus gue wudhu meneh kan raut batang gatel. Paham ya? Nah, itu cara pakai disebut mustah. Kan ikan token dong. Ya, kadang orang aja tuh kan. Paham ya? Terus ini penting kalau akan di masalah ibu, masalah orang tua. Kamu nantinya ngandu. Melebus suara itu gampang. Kamu ini hadis sokai tenang. Sungguh rugi. Orang yang menangis bapak ibu tidak bisa mematurkan ke menurut kawan. Apalagi ibu kita uang lugu. Jajan jodoh ya. Jajan murah-murah ning pasar gitu. Jari kamera yo gelem, anduk kamera yo. Macamnya murah kan. Jadi memang rumah bojo tak saiki. Mall roh, pizza roh, pusing dengan apa? Lalu ini bojo roh mall dulu, ibu terima ning pasar kan kok. Bener malaikat bungok-bungok. Udah cara pin rokok. Mulai saat ini beda jadi suara kemenangan. Ini jadi dua ditunggu mulai dari berbakti sama orang. Dan misalnya orang sudah jadi siasati jarang ketemu kan bisa dihitung. Itu wajib belanja ngamuan. Sore beratus jam. Sore wajib.
Jenenge wong tetep duwe pola, duwe napa? Pola. Pokoke wae ngamuk kejahatan-kejahatan dibeli. Mau korbane ya ben dite apa nang pinggir-pinggire. Enggak namanya damai. Iya, sampai kan man arada dunya Pak Alai Jililnya, man arada akhir Pak Alai. Karena itu orang akal ikut yo, namanya kabeh ono seni berel. Masuk iku wong wae emosi gembira, wae damai. Sore baratu kita ke salat asar damai mulai ya. Kontile damai. Saya nek itu ben wae blojo kene to ngekek dele. Bahaya iki jam-jam terang menapa. Ayo tapi ilmu ini. Sakit napa? Bodoh sakit. Innakum la taquluna qawlan azima wa la taquluna teman-teman mereka itu kaya nabi jenderal itu dia dalam Quran ini. Ina antari tanging pira-pira contoh wal wahdilan dan jiwa wahidilan ancaman. Lihat harus nompo dituduh sapa lagi. Ya tak itu dikese nompo nasihat sapa lagi. Wa ma yajidu ila orang nambahi apa Quran belum yang wong akeh sing ngawur sing sesat-sesat dari kaum mengkoro ikilah wahyu atau dari ayat Al Quran. Wong-wong sing nakal iku ora ditambahi Quran dinasihati malah nyuwun Quran kecuali tambah menayu anil